Juni 2020. Anda sedang mengikuti Renungan Pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, dan air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Judul renungan pagi kita adalah Ilmu Pengetahuan dan Alkitab. Ayat renungan pagi kita terdapat di dalam Ayub 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Karena kitab alam dan kitab wahyu menyandang kesan pikiran induk yang sama, maka kitab-kitab itu hanya membicarakan keharmonisan. Dengan metode yang berbeda, serta dalam bahasa yang berbeda-beda, kitab-kitab itu menyaksikan kebenaran-kebenaran besar yang sama. Ilmu pengetahuan selalu menemukan keajaiban-keajaiban baru, tetapi ilmu itu dengan penelitiannya tidak menghasilkan sesuatu yang, bila dimengerti dengan benar, bertentangan dengan wahyu ilahi. Kitab alam dan firman yang tertulis saling menerangi satu dengan yang lain. Kitab-kitab itu memperkenalkan kita kepada Allah dengan mengajarkan kita sesuatu mengenai hukum yang olehnya Ia bekerja. Namun, menarik kesimpulan yang keliru dari bukti-bukti yang tampak di alam membawa kepada apa yang diduga merupakan pertentangan antara ilmu pengetahuan dan penyataan. Dan dalam usaha untuk memulihkan keharmonisan, penafsiran kitab suci telah dilakukan sedemikian rupa sehingga membahayakan dan merusakkan kuasa firman Allah. Geologi dianggap bertentangan dengan penafsiran secara harfiah terhadap tulisan-tulisan Musa mengenai penciptaan. Jutaan tahun katanya diperlukan selama evolusi bumi dari keadaan kacau balau dan supaya dapat menyesuaikan Alkitab dengan apa yang diduga ungkapan ilmu pengetahuan ini, hari-hari penciptaan dianggap sangat lama. Waktu yang tidak terbatas meliputi ribuan atau bahkan jutaan tahun. Kesimpulan yang demikian tidak beralasan sama sekali. Catatan Alkitab adalah sesuai dengan catatan itu sendiri dan dengan pengajaran tentang alam. Mengenai hari pertama yang digunakan dalam pekerjaan penciptaan, diberilah catatan. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 5. Dan samalah adanya yang dikatakan tentang masing-masing dari 6 hari pertama pekan penciptaan. Untuk masing-masing periode ini, Ilham menyatakan sebagai suatu hari yang terdiri atas petang dan pagi, sama seperti setiap hari lain sejak waktu itu. Mengenai pekerjaan penciptaan itu sendiri, kesaksian ilahi ialah, Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Bagi Dia yang dapat berfirman untuk mencipta dunia yang tak terhitung banyaknya, berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk evolusi bumi dari keadaan kacau balau? Supaya dapat menghitung pekerjaannya, haruskah kita melanggar firman-Nya?
Hanya dengan pertolongan Roh yang pada mula pertama melayang-layang di atas permukaan air dari firman yang dalamnya segala sesuatu diciptakan, dari terang yang benar yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia, dapatlah kesaksian ilmu pengetahuan ditafsirkan dengan tepat. Seri Membina Keluarga Jilid 3, halaman 115, 116, dan 121. Marilah kita akhiri renungan pagi kita pada hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, betapa kami mengucap syukur. Melalui renungan pagi ini kami mendapat pengertian bahwa kitab alam dan firman yang tertulis saling menerangi satu dengan yang lain. Kitab-kitab itu memperkenalkan kami manusia kepada Allah, dan biarlah menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami bertambah-tambah setia menyelidik firman Tuhan, dan kami boleh semakin hidup dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Demikianlah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati.